Please buat kalian yang ini jangan hujat timnas. Kita kalau kalah jangan cuma membela timnas kita akan menang. Ketika kalah kalian hujat. Ini semua part of proses. Ya Allah, nih buat yang komen kayak gitu. 25 tahun yang lalu kita udah komen kayak gitu. 50 tahun lalu udah berproses juga kita. Iya, nggak ada proses terus perasaan gitu. Selalu ngomong proses. Kalau lu percaya proses, Luis Milla nggak usah dipecat. Iya. Pada saat lu melebur Galatama dengan Perserikatan itu adalah sebuah proses untuk sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik. Iya, orang kalau pas Luis Milla jelas kita udah ada Villanesia. Filosofi kita udah punya. Villanesia. Main bagus. Kita bisa pakai siapa? Sayap kiri kita Febri Ariadi. Dan Febri mainnya bagus di sayap kiri. Kita waktu nonton timnas langsung, Febri gila jago Asian banget Games Bang ya. Asian nonton. Games kan. Iya. Blueprintnya jelas gitu Luis Milla. Kalau misalkan kita harus percaya proses, kagak usah dipecat orang arah yang lebih bagus ada. Komentator Belanda sindir PSSI dan sebut debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia lelucon. Justin. Bukan. Nah, kan Belanda. Oh enggak, itu si paling Belanda. Oh, Kalau kata yang supporter marah-marah. Gue nggak komen gue mah. Iya, gue juga nggak komen sih. Tapi pundit Belanda ini bilang kalau kalah lawan Bahrain kebongkar tuh sirkus. Sirkus apa sih sebenarnya ini Bang? Sirkus apa Bang? Ini sorry Ran, gue potong ya. Iya. Gue gatel banget dari kemarin. Apa yang terjadi di timnas sekarang ini mengingatkan gue sama Inggris 2006 under Sven-Goran Eriksson. Oke. Media sirkus. Oke. Yang di Jerman, yang itu wax-nya banyak, media datang meliput Iya. segala macam. Oke. Karena apapun itu pasti akan mendistract pemain. Oke. Inggris itu 2006 seingat gue, 2006-2010 itu yang dibilang media sirkus. Itu yang under Sven-Goran lah ya kalau nggak salah gitu kan. Itu yang benar-benar medianya tuh sampai ke hotel pemain segala macam bla bla bla. Karena golden generation. Iya, gitu golden generation. Kalau di kita bukan golden generation, gula-gula generation ini mah. Gulali gitu loh, emang dirasa manis saja gitu. Dan tanpa bermaksud menyepelekan kepada orang-orang yang mencari nafkahnya dari situ gitu ya. Bagi gua tidak semua hal harus lu kontenin sebenarnya. Mohon maaf nih. Gue bukan apa. With all due respect to you all lah, mau siapapun gitu ya. Bahwa ada namanya etika yang dijaga. Kalau memang sebenarnya lu sayang sama sepak bola Indonesia segala macam, itu harusnya lu jaga. Bukan bermaksud sombong gitu ya. Gue away days dari tahun berapa ya? 2014, 2012 gitu ya. Gak pernah tuh gue datang ke hotel pemain gitu loh. Gak pernah tuh gue sampai segitunya ngejar mereka gitu. As a supporter gue datang untuk mendukung. Gue kasih doa terbaik di situ udah gitu loh. Gak pernah tuh gue harus ngejar Boas, gue harus ngejar siapapun gitu. Kalau gue konsisten untuk tidak menyinggung yang manapun selain federasi. Karena gue sih selama itu tidak dilarang maka itu boleh. Iya. Makanya kayak kemarin ada brand-brand itu dalam tanda kutip mengganggu persiapan dan segala macam, orang nggak dilarang kok. Ya, ini biar ada diskusi ya. Makanya kan udah beda nih. Kalau gua kan gua sebenarnya bukan menyinggung, tapi betul, gua cuma menghimbau gitu. Kalau dari gua kan nggak dilarang kok gitu. Berarti yang salah siapa? Ya nggak ngelarang dong. Federasi yang salah. Iya, kalau emang nggak boleh, ya nggak boleh. Lu gitu. bilang. Kasih tahu yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Kan ini nggak ada. Ya, lu kasih guidance yang jelas kepada mereka. Iya. Gitu. Nah, ini karena dari federasinya nggak ada. Ya buat orang. Jadi terlalu liar bolanya boleh dong, gitu. Nah, gitu. bagi gua bola yang terlalu liar itu kan bisa diredam kalau lu punya ada aturannya. Bukan. Apa tuh? Walaupun nggak ada aturan. Iya. Karena gini, hidup beragama. Lu tahu lu nggak boleh nyolong. Iya. Ada sendal di masjid bagus, boleh bisa aja nih lu ambil. Karena nggak ada tulisan di masjid juga nggak boleh ngambil sendal orang, nggak ada loh Ran. Nggak ada, betul. Tapi lu punya namanya etika dan nurani. Common sense Lu ada, lu tahu bahwa ada yang mengawasi. Betul. Gitu loh. Karena kalau bercerita tentang ini kan berarti kan kayak rule of thumb. Betul. Iya kan? Nggak ditulis bahwa jangan mengambil sendal di masjid gitu. Betul. Kasarnya nggak ada tulisannya. Common sense lu yang harus jalan. Iya. Kalau gitu bukan loh. punya lu jangan diambil. Jangan diambil. Iya. Jadi kalau menurut lu ini gua akan ganggu, walaupun tidak ada himbauan dari atas. Iya. Kalau common sense lu jalan, don't do it gitu loh. Tapi lagi-lagi kalau dari gua, karena yang ada kan kita memberikan kepercayaan nih untuk yang berwenang untuk ngurusin. Iya. Ya tolong urusin dong gitu. Iya. Kayak gua sih sebenarnya cukup ada masalah sedikit kalau banyak pemain
pemain-pemain yang fokusnya sama sosmed. Contohnya sampai ada eksklusif konten dan segala macam. Itu fokusnya malah jadi ke sana kan. Sama, itu gue setuju. Nah, tapi kalau nggak ada arahan untuk tidak boleh, iya mereka tidak salah buat gua gitu. Selama harusnya kalau emang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Ya. Sebenarnya di luaran sana juga ada lah di Italia khususnya itu ada yang namanya Silenzio Stampa. Silenzio Stampa. Ketika semuanya harus lebih fokus dan juga nggak boleh ada pers dan segala macam, media segala macam, semua itu diarahkan untuk diam ya. Silenzio Stampa, diam semuanya, fokus ngurusin hal-hal yang lagi buruk gitu. Nah, ini kan gue juga nggak tahu nih, belum ada arahan untuk kesana karena lagi-lagi kayak yang sempat pertama kali gue kesini gue bilang kalau emang ada blueprintnya kasih tahu blueprintnya apa. Kalau ada arahannya mau kayak gimana kasih tahu arahannya apa biar kita tahu do and don'ts-nya. Iya, do and don'ts. Sehingga tidak terjadi konflik horizontal. Iya. Gitu kalau mau rame kan vertikal nih gitu. Iya. Tapi lagi-lagi nggak ada barriernya. Iya. Kalau gue sih kalau biar ada diskusi gue kalau ditanya ini boleh nggak kayak gitu orang nggak dilarang ya boleh dong. Gitu. Ya, point of view orang kan ya beda-beda. Betul. Ya, balik lagi kan itu kan juga ya karakter orang ya Randy emang lebih slow aja gitu kan. Gitu. Kalau gua kan memang hitam putih gitu loh. Gue yang kalau rasa gua itu tadi common sense ataupun etika gitu nggak akan gua lakukan gitu loh. Betul. Tapi kan nggak semuanya yang punya atau tidak semua juga, tapi balik lagi ini tidak ada bermaksud menyindir siapapun enggak ada. Ini kan gue cuma ngerasa yaitu tadi mengingatkan gue akan Inggris 2006 apa 2010 itu yang media sirkus bagi gue terlalu banyak gitu orang yang mau tahu apa yang sedang terjadi sini di timnas betul gitu loh. Ada kok konten di TikTok gitu ada orang yang ngupdate setiap ada pemain yang baru landing. Nah itu loh. Maksud gue ya sebenarnya gue kayak aduh apaan sih gitu kalau dari gue gitu tapi setelah gue pikir-pikir oh emang trafficnya ada di sini gitu. Iya, ya itu berarti kan emang dia nyarinya dari situ kan, gitu. Ya jadinya itu salah. Enggak dilarang. Gitu loh. Tapi baiknya dilakukan enggak. Nah, itu maksudnya. Sama kayak kita cerita naturalisasi kan selalu bilang, salah enggak ada yang dilanggar. Enggak ada yang dilanggar secara koridor hukum. FIFA membolehkan secara hukum, undang-undang dibolehkan gitu. Enggak ada yang dilanggar dari naturalisasi. Cuma pada saat kemarin mau kick off kemudian menyanyikan Indonesia Raya, lu lihat cuma Marcelino Ferdinand di situ yang nyanyi dengan benar gitu menurut gua gitu ya. Sementara model Dean James, Ole Romeni atau siapa lagi gitu yang cuma diam. Cuma itu gitu menurut gua sedikit mengusik Ran. Bagi gua ya, bagi lain yang enggak ya enggak apa-apa itu kan kan hak beda-beda lu gitu. Dan gua juga enggak bilang lu salah enggak gitu. Sementara Italia kalau lagu kebangsaan Itu teriak wow semuanya kan kalau Italia kan keren banget. Malah maksud gua segitu berapi-apinya mereka gitu. Ada bendera di sini gitu. berasa kayak ini emang gua memperjuangkan negara gua gitu. Tapi yang emang lucu kita berarti ya. Enggak dong, Perancis juga ayam jantan sih di sini ya. Perancis ayam jantan. Tapi kan emang kita Garuda. Kalau kita kan Garuda sama ya harusnya logo PSSI. Garuda harusnya logo PSSI. Tapi bagus sih enggak ada. Gitu. Atau kayak Italia logo lah ada bendera negara kan gitu loh. Iya, FIGC gitu. Federasinya mereka kan. Federasinya gitu. Ya harusnya kita PSSI bener. PSSI tapi dikasih Garuda kayak Perancis ya. Tapi emang logonya FFF ayam jantan ya bener gitu loh. Jadi mau apa ini kita sebenarnya? Nggak ngerti Bang. Hipster banget kita mau apa Bang? Mau berproses. Kita tuh nggak, gua tuh suka kesel sama komentar netizen yang udah jangan dihujat kalau timnas kalah, kita tuh berproses. Ya Allah itu dari 20 tahun lalu tuh komentar kita tuh Bang. Maksudnya itu buat yang komen-komen kayak gitu. Ini bukannya gua menyerang orang yang komen kayak gitu ya. Gua yakin itu fans yang baru nonton bola timnas 3 hari yang lalu. Iya Bang. Kita bilang please buat kalian yang ini jangan hujat timnas. Kita kalau kalah jangan cuma membela timnas kita kan menang. Ketika kalah kalian hujat. Ini semua part of proses. Ya Allah, nih buat yang komen kayak gitu. 25 tahun yang lalu kita udah komen kayak gitu. 50 tahun lalu udah berproses juga kita. Iya, nggak ada proses terus perasaan gitu. Selalu ngomong proses. Kalau lu percaya proses, Luis Milla nggak usah dipecat. Iya. Pada saat lu melebur Galatama dengan Perserikatan itu adalah sebuah proses untuk sepak bola Indonesia yang jauh lebih
lebih baik. Iya, orang kalau pas Luis Milla jelas kita udah ada Villanesia. filosofi kita udah punya. Villanesia. Main bagus. Kita bisa pakai siapa? Sayap kiri kita Febri. Ariadi. Dan Febri mainnya bagus di sayap Iya. kiri. Kita waktu nonton timnas langsung, wih Febri gila jago Asian banget Games Bang ya. kita Asian nonton. Games kan. Iya. Iya. Blueprintnya jelas gitu Luis Milla. Kalau misalkan kita harus percaya proses, kagak usah dipecat orang ke arah yang lebih bagus Ya. ada. Lu ganti nih sama Ganti. Sintayong, pelatih yang pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia. Betul. Bukan Iya. hal gampang lo itu. Benar. Di Piala Dunia. Dan STY Tanpa pemain naturalisasi itu dia ngalahinnya. Ya. benar dan STY menaturalisasi pemain, memilih pemain dari back Sesuai, dulu. iya. Karena dia bilang Itu kita baru proses. Kita perbaiki Butuh yang dulu lebih tinggi segala macam pertahanan. kan. Iya. Lawan pemain yang Eropa, pertahanan dulu yang penting. Gak Iya. apa-apa yang depannya lokal tapi pertahanan yang penting. Karena ketahuan kan Ini. cara main dia emang defensif. Makanya Makanya dia lebih pragmatis penting. dia. Iya, Iya. yang belakang. Dan itu gue apresiasi tuh, gue bilang, gue Iya. seneng nih. Kenapa? Karena yang gue lihat di ST awal-awal adalah fighting spirit. Iya. Wah itu benar-benar yang seneng banget tuh gue ngelihatnya. Heeh. Gue mulai agak goyang sedikit ke ST pada saat dia bilang kalau ketum mundur saya mundur. Nah bagi gue itu udah offside loh. Oke. Terkait Iya, iya. Kanjuruhan. Pada saat Ibu Iya. diminta mundur, Iya. dia kan keluarin statement. Ya. Kalau ketua umum mundur saya mundur. Nah bagi gue tuh lu udah offside. Lu bekerja di sini di bawah federasi, bukan ketua umum. Walaupun mungkin yang approach lu ketua umum Iya. atau siapapun lah ya. Tapi Oke. maksud gua, lu bekerja di sini untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat sepak bola, Iya, bukan iya, iya. untuk satu orang gitu loh menurut Iya. gua. Di situ gua mulai offset bagi Si gua. STY. Iya. Tapi dari sisi main dia, ya gua apresiasi tuh pendekatan dia yang cukup Spartan. Kita bisa bermain kencang sampai menit Iya. 70-80, hal yang Iya. dulu-dulu tuh klasik lah ya, menit 75. Udah mulai Ya, keteteran. kedodor. Dan 80 build up kita gitu. bagus bang, build Iya. upnya bagus banget. Terus Iya. udah nih STY udah ngebangun fondasi untuk berproses Iya. kan. Tiba-tiba di-cut Diganti. lagi, ganti pelatih Clever. Iya. Lu lihat lawan Australia mainnya gimana? Nah, itu. berubah Menurut lu semua. gimana? Berubah. Yang semua. pertama itu yang gue sesalkan pertama ya. Kita tuh ada di level terbaiknya timnas ketika kita mengalahkan Arab Saudi kalau menurut gue. Iya. Setelah itu setelah betul. Piala Asia gitu. Iya. Ya, ya. Setelah Piala Asia kita step back dikit waktu lawan Cina karena 2-0 karena ya. katanya ada masalah kan. Ya. Lawan Arab Saudi mainnya gue suka banget gitu ya. Soalnya tapi gue timnas agak bias. Kalau dia menang gue sangat senang. Ya. Kalau dia kalah gue sangat sedih gue. Nah, setelah itu kemarin main di 8 menit pertama itu gue rasa ini STY. Sampai akhirnya penalti gagal. Terus udah mulai berantakan. Itu cepet banget. Itu 3 gol pertama kalau nggak salah. Dua gol pertama. 2 gol pertama beruntun ya. Dor. Dan Ya. tipe kebobolannya sama kayak waktu lawan Bahrain. Waktu lawan China. serangan Bola balik ya. terobosan Iya. serangan balik dari Ya, tengah Kak. dan kembali orang terakhir yang di tengah adalah Miss. Menurut lu gimana? Iya itu dari Iya. Rani dulu ya. Iya, Gimana Bang? ya dari situ udah mulai goyang dan yang gua kira cara main total football ini kan kalau habis kena ya responsif lah gitu. Iya. Ternyata justru malah mundur. Nah. Tiba-tiba nggak berani, nggak ada yang berani nyerang lagi dan segala macam. Sampai kebobolan 3-0 gua ganti nonton YouTube Grind Boys. Gua abis itu nonton jadi side by side gitu lah kayak udah kebobolan lagi. Udah kayak gitu karena anjir nih high hopes banget gitu. Iya. Gue berharap banget ya ini tuh levelnya tuh sama timnas Australia kita. Pemainnya sama-sama jago itu. Kapan lagi lu punya pemain dari Twente? Kapan lagi lu punya pemain Mönchengladbach tahun depannya nih. Sekarang di Copenhagen pun dia kan bagus. set piece takernya. Iya, penalti dia gol. Salah satu kaptennya Venezia juga. Wah, gila nih pemain jago-jago semua. Tiba-tiba ada pelatih kebobolan 2-0, ada gambar lagi senyum coy. Gua bete banget tuh kayak kok enggak marah sih Lu gitu. harusnya kan gua sering ngasih nasihat sama orang. Manage your expectation. Wah, gua susah Bang. Gua kalau timnas agak-agak walaupun ya ini terlepas dari timnas kan ada RUU, TNI dan segala macam tuh agak bete tuh. Gua ngerti tapi jarang banget karena gua agak malu sebenarnya. Di luar sana lagi ada. Ya, lagi susah sebenarnya. Aduh, gua agak bete juga harus mendingan gua datang ke Kamisan aja tuh kan hari Kamis. Jamnya sama tuh gua Ya. gua nonton timnas sama nonton Kamisan nih gua. Ya udah gua timnas sedih gua. Menurut lu? Iya, kalau menurut gue itu aja sih Bang. Maksudnya ketika kita 0-0 lawan Australia itu kan kita bertahan parah kan. Ya. Sampai kita nunggu counter pun capek sendiri gitu. Ya. Tapi ketika lawan Australia yang harusnya kita bisa harus lebih adjustment lagi ketika udah 0-0 kita udah tahu dong kita bisa adjustment harusnya di pertandingan berikutnya. Itu pun kalau STY kan. Ya. Tapi kalau Patrick Kluivert kan akhirnya jadi apa istilahnya progresif agresif.
Jadi mainnya jadinya nyerang semua kan. Jadinya mainnya nyerang, mainnya long ball yang selama ini kita di era STY jarang banget main long ball. Gue setuju. Gue pas ketika Indonesia main long ball itu inget masa Benny Dolo bang. Iya. Ingat Anjir jauh banget mundur. Iya jadi lu masa dulu kan gitu long ball. Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan. Kita semua long ball. Begitu gue lihat Patrick Kluivert main long ball gitu. Dan di mana itu tuh udah nggak works untuk timnas gitu. Kita tuh udah main build up aja di belakang bagus gini-gini. Begitu long ball bang, udah gue nggak nonton lagi. Ya, nah, Kalau main tadi kalau namanya long ball gue jadi mikir, oh kayak gitu Sayuri Brothers aja yang jadi sayap. Tinggal gitu. main lari. Cepet banget kan mereka gitu. Iya. Jadi maksudnya apa jangan-jangan emang salah taktik dan belum hafal pemain timnas lain gitu. Iya. Nih, gue kasih tahu nih ke kalian biar kebuka matanya ya. Dan menurut gue nih kalian pasti setuju. Iya. Apa yang diperlihatkan Indonesia kemarin pada saat Australia itu adalah pertandingan tanpa skema. Ya setuju. Tidak ada skema, benar kan? Setuju. Iya nggak ada bang. Itu tanpa skema. Itu benar-benar kayak lu juragan Tarkam, lu mau bikin tim, lu comotin bagus-bagus, lu mainin. Ya. Individually brilliant. 15 menit pertama itu yang gue lihat. Ya karena semua individual mainnya. Bagus-bagus kan? Bagus-bagus. Dan Bagus. kenapa lu bisa selain individu lu lagi bagus-bagus, Australia bermain tanpa 6 pemain inti. Ya. Dan media Australia sendiri bilang bahwa ini tim buruk, tim yang buruk. Iya. Ini tim yang buruk. So pada saat lu ngelawan tim yang buruk, pemain-pemain lu yang kayak tadi kata Randy ya, dari Twente, Mönchengladbach, Venezia, beberapa top tier lah kita bilang. Betul. Masa lu nggak punya ekspektasi ini bisa menang? Tapi justru itulah jadinya satu, menurut gue ya, mohon maaf nih, dia tidak punya skema. Kenapa? Karena lu baru berapa hari, 3 hari 4 hari lu baru ngelatih si Ole, si Dean James gitu loh. Iya. Lu baru ngelatih mereka. Dan kalau pendekatan lu total football, lu tau nggak total football itu adalah sebuah pola permainan di mana permutasi pemain sangat cair. Betul. Itu bisa dihasilkan. Ajax itu bentuk dari junior. Ya. Sehingga Johan Cruyff mau main di mana, Ruud Krol bergerak kemana, Nesken gerak kemana. Kemudian di 88 tuh ada Gerard Van den Broek sekarang kan di staf kepelatihan. Iya. Dia gelandang tengah, dia bergerak kemana, Erwin Koeman kemana, Gullit kemana. Mereka cair. Lu gimana bisa nerapin total football kepada tim yang cuma ngumpul, ketemu itu cuma pada saat FIFA Match Day. Doesn't make any sense sama gua. Ya, tapi ya kan pasti ada bakal bilang, tapi kan timnas Belanda juga main itu. Iya, tapi separuh timnas Belanda kan main di Ajax. Main di Ajax atau paling dan kepalanya Rinus Michel kan ada di dua. situ gitu loh. Dan kalaupun lu bilang, oh ya kayak gini, tapi paling enggak kurikulumnya enggak cuma Ajax, Feyenoord, PSV, semuanya. itu udah mendarah daging di mereka. Walaupun yang paling jago menerapkan itu ya jelas Ajax gitu loh. Tapi kurikulum Belanda kan itu. Jerman pada saat hancur lebur di Euro 2004 seingat gua, itu kan mereka berubah. 2006 kan mereka jadi tuan rumah. Itu kan mereka mengubah lagi tuh kayak apa blueprint sepak bolanya lagi. Jadi di SSB di klub-klub itu mulai mainnya kayak begini ya nanti ya gitu loh. Itu baru namanya proses gitu loh. Yang akan lu petik 5-10 tahun lagi. Jerman setelah 2004 terpuruk, 2014 akhirnya juara di Brazil. Yes, benar 10 It tahun takes tuh. 10 years. Blueprintnya tepat berarti. Pas gitu loh. Hancur lebur tuh 2004 Euronya. Gue ingat banget itu yang mainnya masih si Sebastian Daessler, terus ada Jens Noordin segala macam bla 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 gitu. Indonesia kemarin gue lihat ini emang gak ada skema mainnya. Dan kayak tadi gue bilang kenapa gue setuju sama Kemal yang long ball. Babak pertama aja gue nyata 3 kali Miss Hilgers ngasih bola long ball dan tidak ada yang nyampe. Tidak ada yang nyampe bolanya. Gitu loh. Pakai 5 back aja udah aneh bang. Dan lu jadi memaksakan kan? Iya 5 back aja Verdong yang harusnya di kiri lu taruh jadi salah satu center half. Di sisi kiri karena apa untuk mengakomodir si Dean James. Gitu loh. Kan sering jadi nabrak gitu. Iya ya, padahal kan sebelumnya Izes sama Rizky Ridho sama siapa satunya? Hafnar. Kan udah cakep. Iya. Nah iya, ada yang bilang juga, gue baca komen banyak banget nih yang bilang Rizky Ridho mungkin emang gak selevel sama Mes. Tapi Rizky Ridho itu mengakomodir kelemahan dari dia si siapa namanya? Izdes tuh gak punya kecepatan. Si Jai. Dia gitu. Pinter tapi Ridho itu ya. Dia punya kecepatan dan kemampuan dia baca permainan tuh bagus banget. Babak kedua ada satu. Itu kalau menurut gue ya, gue cukup sering nonton Ridho main, either di timnas atau di Persija. Gitu. Itulah kemampuan dia untuk langsung masuk untuk motong. Itu babak kedua kan ada tuh pemain Australia punya peluang mau syuting, tiba-tiba dia masuk tuh untuk sliding, bang di blok bolanya sama dia. Keren banget itu Ridho banget udah, itu Ridho banget, gitu loh. Dan walaupun kalau misalnya lu bilang Ridho tidak selevel sama Miss Hilgers, ingat bos, kaktus juga nggak mungkin bisa tumbuh di tanah yang terlalu berair. Enggak bisa. Kaktus tuh bagus gitu loh. Tapi enggak semua fit in the system gitu.
Iya, harus itu ditanam. maksud gua. Iya, Gitu loh. Iya. Analoginya gitu ya. Iya dong, karena kan Iya. belum tentu apa yang bagus secara individu pada saat ditaruh ke dalam sebuah tim atau sebuah wadah, dia bisa stand out. Enggak. Iya, malah Justru bisa ngerusak gitu loh. Iya, terbukti kan akhirnya pada rusak semua tuh mainnya dan hilang konsentrasi kan akhirnya di pas 3-0 ya. Iya. Tapi gue baca juga komen kayak, tapi kalau STY juga belum tentu menang. Iya nggak belum tentu menang. betul. Tapi setidaknya kami paham kalau STY itu udah tahu sama pemain-pemainnya gitu loh. Itu maksudnya gitu loh. Dia udah kenal ini pemain. Iya, bukan gitu loh. nggak sepak bola mah siapapun bisa kalah bisa menang. Bisa kalah gitu. bisa menang, betul. Tapi kalau ada pelatih yang baru datang setelah menggantikan pelatih yang lagi bagus-bagusnya dan yang lagi ribut nggak tahu sama on the siapa, track nggak tahu gitu tuh, loh. ya, Iya. aneh sih. Dan maksud gua gini, ini satu lagi ya. Penalti si Kevin Dix, kenapa itu nggak gol? Itu karena minggu lalu Kevin Cox itu nggak gol waktu main sama Berdebah. itu sama dia dibikin potongannya tuh. Jadi kan dapat penalti. Iya. Dia kan main, enggak ini gue bercanda ya, cuma ini intermezzo sedikit kan. Ali itu main sama Berdebah 2 minggu lalu. Terus satu tim sama gua dapat penalti karena bola sundulan gua handball nih ke backnya lawan. Iya. Penalti dong. Heeh. Ambil li, gue bilang gitu. Oh jangan bang, udah ambil itu anak jadi gitu kan. Udah ambil aja. Kevin harus ambil. Ya mau nggak mau kan dia, gue kasih lah kan. Dia tamu, dia kan baru sekali ini main sama Berdebah gitu kan. Taruh tuh bola. Gue bilang sama Gista, videoin Gis, gue bilang gitu. Enggak, gol dan tiangnya sama sebelah kanan lagi. Tapi siapa yang bilang lu ya? Kalau ada pemain yang emang udah nggak yakin sama sebelum menang penalti Iya, pasti nggak pasti nggak gol ya. Iya kan gue yang bilang itu waktu adu penalti yang kemarin Liverpool kita bahas kan. Nah, sama ini maksud gue ini, kenapa Kevin Dix penalti nggak gol? Padahal kan biasa dia ngambil tuh nggak tinggi loh bolanya. Oke. Yang waktu lawan Real Betis apa siapa gitu, Copenhagen juga ada dia ngambil penaltinya selutut lah gitu, rata-rata dia ngambil gitu ya. Iya. Tekanan Ran. 11 pemain yang ada minus Marcelino kemarin 10 berarti rata-rata mungkin lu ditonton sama 30-40 ribu orang. Ya. Fakta lo. Di Italia rata-rata stadion segitu loh, JISDES Yang gitu Australia Allianz Stadium ya. Iya kan? Terus Copenhagen juga mungkin Denmark kan stadion juga nggak Iya, gede. kurang lebih segitu. Kecuali lu main ketemu di MU di Old Trafford, Iya. kayak Twente main di sana gitu ya. Iya. Sesekali lu dapet segitu. Dan gua nggak tahu animo penonton misalnya di Denmark gitu ya. Atau di Venezianya sendiri gitu. Tapi gua yakin jauh lebih gede animo penonton di kita. Pada saat lu disambut segitunya, lu datang yang kayak tadi di videoin, terus lu ngelihat sosial media pasti betapa hype-nya segitu tingginya. Menurut gue pasti akan ada tekanan, akan ada pressure ke lu. Oke. Terus pada saat penalti, dia ngambil, itu penalti yang memperbesar peluang negara antah berantah ini untuk bermain di Piala Dunia. Satu hal yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Itu Netflix worthy itu kalau gue. Bener dong, bener kan Ran? Iya kan maksud gue, lu ngambil kesempatan, walaupun belum tentu menang juga ya game itu ya, itu lain. Tapi paling enggak, lu memberi angin segar kepada sebuah negara yang baru lu bela, yang animo penontonnya segitu besarnya untuk sedikit ngintip pintu Piala Dunia. Itu tekanannya gede banget Ran. Betul. Dan belum jiwa nasionalisnya belum tinggi pula. Bukan cuma itu, menurut gua mungkin mental dia belum sampai di situ gitu loh. Iya. Bisa tinggi banget dan itu ke atas, maksud gua men gitu loh. Iya. Makanya padahal dia sering nendang penalti, spesialis bola mati kayak tadi kata Randy. Ya walaupun siapapun. Oh iya, Baggio pernah semua pernah Beckham gagal. pernah. Kita pernah kita udah bahas gitu. Balik iya. lagi. Baggio kalah di final itu kan mental itu, Bos. Iya. Iya. Gue bilang tadi nih, ya lu datang ke negara penonton bola gitu ya, yang pasti kan lu udah baca, lu tau follower lu naik segala macem gitu. Tekanan ada di pundak dulu pada saat lu ngambil penalti itu. Tapi gitu. emang gue baca berapa komen dia bilang kenapa nggak Marcelino yang ngambil? Secara Marcelino kan mungkin Indonesia. Jangan, Bos. Gitu. Malah Kalau lebih gila Marcelino lagi. Lebih lebih dihujat lagi kalau nggak gol, lebih kasihan lagi Marcelino. Benar, setuju gue. Karena secara mental menurut gue ya pasti Kevin Dix, Isdes atau Haye. Mentalnya pasti di atas Marcelino karena bukan mengecilkan peran Marcelino, bukan sama sekali enggak. Menurut gue mereka lebih teruji lah gitu ya mentalnya. Itu aja dia gagal gitu karena menurut gue itu tadi mungkin kena mental juga gitu loh. Bukan lu terbebani. Iya, apalagi dengan lu jiwa pengen penonton. Kalau itu gitu. Gol, penonton Indonesia di sana 3.000 5.000 orang kalau nggak salah away kemarin ya, 4.000 gitu. Iya. 10.000 tapi jadinya kalau nggak salah 20 ribuan. Nah, 20 ribuan orang Indonesia. Gitu loh, 20 ribuan loh. Menurut gue ini mah
Copenhagen lawan tim peringkat 6, 7, 8-nya Denmark kali ini penontonnya segitu. Iya. Dan itu klub gitu loh. Iya. Ini timnas. Iya. Kalau itu gol, lu ngintip nih pintu. Halo, Bandara JFK gitu loh. Waduh. Lu kebayang kan? Jadi jangan bilang gue benci timnas, enggak. Gue kebayang tuh kalau gol, hype-nya tuh kan sangat tinggi. Iya. Dan ini apa namanya? Tadi bener juga poin lapangan itu bang. Memang mereka itu juga. Ini lapangan kan besar banget ya. Pas gue liat story influencer yang berangkat aja, gue bilang, ini lapangan megah banget gitu. Allianz Stadium lagi. Baru direnovasi. Baru direnovasi dan memang apa namanya? Semua yang ada di situ tuh pasti kan baru ketemu main bareng ya. Iya. Dan tadi bener semuanya kan nggak pernah pasti jarang banget ngerasain euforia. Gila nih stadion full banget ya. Ada orang Indonesia, ada orang Australia gitu dan loh. kita nggak pernah main bareng di kandang orang lain dan gitu. tidak ada leadership. Dan tidak ada leadership. Tidak ada leadership. Mau itu Menurut ada gua, incest mau di ada situ incest ya. menurut gua enggak. Gitu. Pada Iya, saat iya, penalti itu enggak gol, kemudian lu dapat penalti selang 8-10 menit kemudian Iya. kebobolan. Kebobolan kedua itu yang golnya kayak lawan Cina menurut gua. Iya. Mental lu jatuh udah. Selesai. Gue lupa ada komentar apa dari Kluivert, tapi Kluivert tuh harusnya paham kan, emang kalau latih timnas tuh cuma bisa latihan 3 hari Iya, sekali. 3 hari gitu. sekali. Jadi Paling harusnya mentok itu seminggu. nggak jadi alasan gitu Nggak loh. bisa. Nggak bisa. Itu resiko pekerjaan yang udah pasti lu tahu akan kejadian sama lu. Lu Iya. jadi damkar, lu akan ngadepin api, itu udah pasti. Betul. Iya. Nggak mungkin. Gue jadi damkar deh, tapi gue nggak mau dekat api, nggak mungkin. Gue takut ular ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Damkar sekarang Iya. jadi pawang ular juga. Betul, kan gitu. betul. Iya. Dan mereka memang nggak ini ya bener-bener real. Mungkin baru ketemu 4 hari itu. Bahkan Iya. kan biasa misalkan let's say analoginya basket ya. Misalnya agak jauh nih misalkan. Kalau basket kan pemain timnas yang ngumpul. Tapi kan mereka udah kenal satu sama lain kan. Itu Karena satu liga doang ya. Karena satu liga dan pernah main bareng. Iya. Kalaupun liga yang lain misalkan Jerman atau Italia Iya. gitu. Cuma mereka beberapa kan. Iya. Iya, mereka tetap tatap muka. Betul. Setidaknya tuh tatap muka di liga yang sama. Pemain Jerman, Betul. pemain Italia main di Liga Italia, Liga Jerman. Iya. Ketemu sama Inggris pun gitu. Ketemu Iya. pemain yang gue tahu Stones mainnya gimana, gue tahu Foden mainnya kayak gimana Iya, gitu. Jadi karena udah sering berasal Iya. dari liga yang sama. Nah ini kan berangkat dari Belanda, berangkat dari Denmark, berangkat dari mana? Amerika. Gue curiga nih. Iya kan? Si Kevin Dix ketemu sama Dean James sama Ole itu di Bandara Doha. Iya, kayaknya ketemu kita timnas loh. Bareng ya? Bareng ya. Lu seat berapa gitu? Iya. Dan bayangin di satu kamar mungkin satu hotel yang sama di Australia kagak ada tuh yang bercanda-bercanda kayak kita jokesnya apa yang nyambung kagak ada bang. Itu makan halo gitu aja kali. Gitu. Makanya jadi Iya. menurut gua ya apa ya, chemistry-nya nggak ada. Iya bingung maksudnya misalkan gue kalau ngoper ke dia nih kira-kira cara mainnya gimana gue. Iya. Siapa kemarin nomor 10 kita tuh? Ole Romani. Iya si Ole kan. Maksudnya Ole itu cara mainnya gimana? Kita cuma tahu dari highlight dari orang Iya. cerita doang. Nah Ole itu cara mainnya gitu. tugasnya pelatih. Iya. Kalau emang tahu kayak gitu, bikinin highlight kompilasi highlight nih. Haye tonton ya, nih striker lu bakal Ya. main kayak gini. Dia suka bolanya begini Begini, nih. itu Kalau harus lu kasih ada. bola Iya, larinya tuh itu jangan harus kayak terlalu gitu. jauh. Iya. Jadi gue tetap akan menyalahkan pelatihan. Pelatih. Gue tetap akan nyalain. Gue akan terus nyalain pelatih gue. Tapi pas lawan Bahrain nih kan malam ini lawan Bahrain kan pas kita Iya, tanya nih sore iya, malam iya. lawan Bahrain. Katanya kemarin pas latihan Alex Pastor udah yang megang. Tapi Udah- emang katanya brain itu Alex Pastor. Iya daripada Kluivertnya ya. Betul, sama kayak Klopp pun kalau di latihan tuh yang lebih banyak yang megang tuh yang orang gondrong itu siapa? orang Serbia Islandia. Serbia orang Serbia Serbia itu ya? ya. Yang era berantem kan. Jadi Ya. era udah enggak ada. Ribut. Oke. Gitu, dan setelah dia Ya cabut sama kayak Sir agak Alex. goyang juga tuh gitu. Kalau Sir Alex zaman dulu kan Carlos Queiroz, Wah, ya, betul. kemudian Brian Iya. Kidd. Siapa gitu loh. Luxemburgo enggak bareng? Oh, Queiroz. Enggak dong, Queiroz. Habis itu ya baru Queiroz gantiin Luxemburgo kalau gua Betul, nggak salah. betul, Gitu, Madrid kayak gitu. kan. Nah. Tapi kan dari mulai Steve McLaren, Brian Kidd. Makanya ya, namanya kemudian manajer, bukan coach Gitu. gitu. Coachnya ya itu, tapi tetap dia tetap punya ide besar tim ini mau diapakan. Betul. Iya. Pada saat ada pergerakan pemain yang salah, dia akan kasih tahu karena gue maunya begini loh, gitu. Iya bukannya duduk di lapangan. Berdiri di lapangan. Tapi Kalau gue nggak itu tahu nih duduk dia kan. langsung ini langsung dari dianya atau enggak, tapi ada yang Iya. bilang itu tribute buat Van Hal. Tapi gue nggak ngerti sih maksudnya apa. apa sih tribun tuh Van Hal? Kata Van Hal kalau ini kan duduk katanya gitu. Iya Gue kan, nggak iya ngerti kan sih. banyak kan Van Hal duduk. berdiri dong. Enggak kan Enggak, padahal si banyak duduk katanya. Patrick Kluivert kan kebanyakan duduk, Duduk. Bang. Oh, main dulu ya? Gue pikir banyak berdiri dia. Iya
Iya. beda itu. Makanya kan komentarnya kemarin gini, kalau ST ya udah itu marah-marah berdiri ngasih koordinasi Lu gitu lihat kan. Popovic aja segitu eager Oh gitu iya, loh. Greg Popovich ya. Kok Greg Popovich Spurs bos. Oh iya. Popovicnya Australia Iya. kemarin kan Popovich namanya. Greg Popovich. Greg Popovichnya Gue Spurs. Iya, sering lah ngobrol di Retropus sama Febri gitu. Iya. Zaman-zaman Liverpool sama si Klopp gitu. Gue Iya. bilang ke Febri, ini pemain-pemain ini pada katro-katro sih. Levelnya waktu mereka juara Liga Inggris tuh nggak yang ultimate team gitu. Tapi Iya. kalau pelatihnya atau manajernya ini suka teriak-teriak dan selebrasi gila-gilaan pakai kacamata patah berapa kali setiap musim gitu ya. Iya. Kayaknya gue kalau main emang gue bisa mati buat dia deh. Gue harus bikin dia berjaya karena Kohesif, Ran. dia tuh sangat Passionate. ekspresif banget, passionate banget Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu kayaknya yang membedakan juga rasanya pemain-pemain sama pelatih. Gue juga gak tahu ya karena Karena itu Kluivert, nular kan. iya. Itu nular. Apa yang lu lihat di pinggir lapangan, passionnya itu nular ke lapangan. Makanya menurut gua setiap tim tuh juga butuh pemain yang punya spark gitu loh. Iya. Yang kayak Amad Diallo, kayak Gattuso. Sebenarnya Pirlo tanpa Gattuso juga akan lebih kalem karena Milan jadi akan lebih adem. Iya. Tapi dengan adanya Gattuso Iya. yang mau lari ke sana kemari, pemain lain pasti akan lihat Tenang. benchmarknya. Iya. Masa dia mau lari sampai gitu, gua enggak, enggak. gitu Iya, loh. iya, Claude jadi- Makalele gitu loh. Jadi berasa kayak gue Iya. juga harus 100% nih. Gue juga harus kasih Jangan- 100%. Nah jangan itu yang jalan-jalan, kenapa iya. gue bilang di timnas nggak ada. Udahlah nggak ada yang punya spark, leadershipnya nggak ada. Rizky Ridho siapa lagi bang yang punya spark cuma dia doang. Bukan, Rizky Ridho menurut gue dia apa ya? Dia kapten material tapi untuk stand out di depan orang-orang tuh gue rasa dia Iya, orang-orang bule-bule ini terutama lagi ya. Iya, iya. menurut gue ya Mungkin gua Justin salah. kali ya, Justin Hapner kali ya. Mungkin kali ya gitu. Yang lebih berani marah. Tapi sebenarnya Isdes marah itu gol Marah, kedua iya. beberapa Iya, kan. ngamuk. Itu kan dia ada marah gitu ya. Cuma maksud gue Iya, itu iya. tadi karena tim ini baru setahun men. Iya, iya, belum kebentuk banget. Iya, mungkin juga ada rasa sungkan, segan gitu loh. Iya, iya. Tapi ini berarti kan malam ini akan lawan Bahrain nih. Kita prediksi aja ya masing-masing ya, prediksi masing-masing. Kalau dari Luran, kira-kira formasinya bakal formasi yang sama kayak Australia atau akan ada perubahan nih dari Gua rasa timnas nih? paling cocok kita mainan 4-3-3 kayaknya. Oke. Selain karena ini lulusannya Belanda semua kebanyakan gitu ya. Mereka Iya. paham lah sama 4-3-3 dan secara material pemain kita tuh cocok di 4-3-3 gitu. Oke. Soalnya 4-3-3 kan bisa berubah jadi 3-5-2, Iya. 3-4-3 tuh dengan mudah lah berubahnya gitu kan. Tapi yang gue pengen tekankan, gue pengen ada dua pemain yang bentuknya beda. Haye itu tipikal yang kalem dan flamboyan, satu lagi tuh yang emang badak sama jago lari tuh gitu. Nathan gitu. Enggak. Kemarin Ivar Nathan Jenner. tuh Ivar harusnya. Jenner ya, Nathan iya. tuh kemarin ya sorry itu saya Nathan tuh baru main berapa menit gitu di Iya. musim ini. Emang dia agak hancur lah musim ini gitu. Iya, Ivar harusnya atau Ya itu kan juga jadi pertanyaan kenapa lu iya, cadangin gitu siapapun lah yang main di Oke. situ tapi tipikal mainnya tuh opposite dari Haye pun juga Idzes itu juga harus yang sebelahnya tuh yang harus opposite tuh gitu kan harus Oke. ada ball playing defender kan tapi ada cover sama stopper ada defend juga beda-beda gitu. Nah, gue pengennya ada dua itu. Terus perkara sayap itu terserah deh. Indonesia tuh udah dari dulu Raja sayap. sebelum naturalisasi sayap tuh kita udah punya semua gitu. Dan Iya, gue iya, percaya iya. oleh Romain itu bisa lah jadi striker kita gitu. Gue sih masih pede 1-0-2-1 tuh kita masih bisa menang. Masih bisa menang ya? Iya. Dengan- Karena apalagi yang gue punya kalau gue bilang gue nggak pede, Iya, aneh sedih dong. banget. Iya, gue harus pede. Gue harus 2-1 lah gitu. Gue yakin menang. Harus gitu. Kalau lu Bang, formasi gimana Bang? Akan sama dengan kemarin pakai 5 back apa tadi 4-3-3 nih berubah nih si Ya gue Kluivert? sebenarnya lebih aman 4-3-3. Cuma balik lagi karena ini lu naturalisasi. Iya. Ada cost yang lu keluarkan untuk mendatangkan pemain. Ya. Ini macam Tarkam, lu udah bayar orang mahal-mahal nggak lu mainin sayang dong. Sayang. Itu yang terjadi kayak kemarin kejadian di Dan James menurut gua. Itu Iya, nabrak sama Verdong, lu harus milih sebenarnya. Iya, nggak bisa ya. You should choose, you have to choose gitu loh. Lu lebih baik siapa Bang? Gue Verdong sih. Verdong gua. Iya, Verdong kan. Karena Iya. kohesinya udah Verdong gua. jadi. Iya udah Iya. jadi walaupun Dean Iya. James bagus. Iya. Menit main Dean James juga di klubnya banyak ya Iya. musim ini Jadi ya. setahu gua. maksud lu Bang, gue pengennya yang kayak yang baru-baru nih jadinya jadi Backup dulu gitu Oh. loh. apa namanya kagetan gitu tiba-tiba. Iya wah, jadi apa deadlock Iya. apa pemecah kebuntuan gitu karena stylenya nggak bisa, beda. iya, nggak bisa Iya, lu iya. paksain ibarat kata lu beli baju baru masa langsung lu pakai kan pasti lu cuci
Oh maksudnya itu. Kalau Iya gua- dong, lu Iya, iya. langsung lu pakai apa lu cuci? Ya kalau di mall sih kadang-kadang gue pakai. Langsung pakai gitu. Gue Gua juga juga. walaupun di mall pasti gue cuci dulu. Kalau gitu. aul-aul gue Iya. cuci. Enggak, Iya. even di mall gitu gue beli Levi's gitu pasti gue cuci dulu. Nggak akan hari tuh gue pakai langsung gitu Iya, karena iya, iya. menurut gue ya nggak tau gue bersih aja kan bukannya ya pelik kayak tadi mall Iya. sekelas PS segala macam udah pasti bersih barangnya. Cuma Iya. kita kan nggak tahu udah kalau pernah dicoba orang apa enggak gitu. Jadi gue Iya, iya. begitu. Jadi menurut gue you have to choose gitu loh. Yang kohesinya udah jadi lu mainkan gitu loh. Kebutuhan lo pas striker gitu. Oleh Romeni ya udah itu dia. Tapi kalau dikirim menurut gue jangan gitu loh. Iya, iya, iya. Menurut gua gitu. Kayaknya dia Jadi, bakal main di posisi 10 kayaknya deh. si Ole Oleh kayaknya ya. Dia Jadi bakal free roll. Dia bakal free roll. mengakomodir si Struik. Struik atau Marcelino yang bakalan jadi false. Enggak dong, jadi false nine. Kalau dia jadi false nine nggak ada nomor 10 jadinya. Iya. Ya justru itu jadi sebenarnya false nine jadi konteks false nine yang dipakai sama Barcelona itu 4-3-3. Oke. Itu false nine-nya itu sebenarnya ada di posisi nomor 10. Justru yang nggak ada itu nomor 9. Oh, yang jadi hilang. false nine-nya iya si Messi karena dia bisa lebih turun ke Enggak, belakang kan. Fabregas. Fabregas. False nine Fabregas. Jadi posisinya itu kalau false nine itu Firmino. setahu gue ya harus emang bukan striker. Iya, iya. Oh iya bukan striker iya, betul dan kan false nine itu kan tim tanpa striker yang bermain Betul. gitu loh. Jadi si Ole Iya, Romani ini memang nggak akan jadi nomor 9. Jadi dia ada di nomor 10 karena dia false nine-nya. Jadi orang kira oh dia nomor 9 padahal dia nomor 10. Iya, paham. Oh. Kurang lebihnya gitu lah. Berarti posisinya Marsing mau di mana? Kiri kanan. Kiri kanan. Antara dua itu. Karena Marcelino ini selain dia jago, dia harus ada di starting 11 karena dia satu-satunya pemain Indonesia yang beneran murni. Gitu. Karena harus diakui gue yakin ada di fase Kluivert gue pengen sebenarnya 11-11 sih Belanda, tapi kan nggak bisa ya. Wanu dulu. Kan gue Wanu dulu. kan gue Dipotong nih ntar nih sama netizen. nggak apa-apa gue kalau Kluivert mah gue mah kalau pelatih terus Pak Erick Thohir nggak apa-apa deh gue. karena gue Podcast perjuangan. karena gue ada di pihak pemain dan ada di pihak supporter kalau gue. Lu ya. Kalau pelatih, Ya, kalau ya. federasi Ya, gue nggak peduli lah. Kita kan selalu menempatkan diri di sisi Iya, pemain, di iya, sisi betul. supporter gitu loh. Iya, iya. Tapi Kalau gua skor- seri kayaknya mal. Seri ya. Bahrain bagus main lawan Jepang mal. Iya, Ah, gua nggak oke. nonton. Itu Jadi gua kebobolan nggak valid baru kali ya menit ngomongnya. 86, menit 87. Iya, 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 baru iya, iya. kebobolan itu satu. Walaupun Kedua, pertandingan nggak lihat match pertama kita lawan Bahrain berarti Bang ya melupakan kita udah lupakan kan itu ya. udah jalan terus nih. Udah jauh ya. Mereka kebobolan sama Jepang tuh menit 86 bos. Ya, itu gila Baru sih. menit 87. Bahrain bagus sih. 2 menit tuh dia kebobolan gitu Ya, loh. ya, Sebelumnya 0-0 Ya. dan menurut gua nih ya, tekanan justru ada di Indonesia sekarang. Bahkan main di GBK. Iya dong, justru tekanan di Indonesia. Kayak tadi gua bilang, Hmm. 60 ribuan penonton datang tanpa ada supporter Bahrain, itu akan mengelulukan Indonesia. Ya. Lu bayangin pemain-pemain yang kayak tadi Kevin Dix nih abis gagal penalti akan bermain di kandang dan lu lupa pemain Timur Tengah tuh paling jago acting bos, Wah teatrikal. itu iya sih. Itu sebel banget sih. Itu yang harus lu pertimbangkan. Iya, Jadi iya, menurut gua tekanan justru ada di timnas Indonesia nanti nih lawan Bahrain. Iya. Satu, kalau lu nggak bisa bikin gol sampai babak pertama, Bahrain akan di atas angin. Tapi gue bingung gimana caranya kita tetap jadi tim mediocre. Kayak harusnya kita jadi levelnya Nggak bisa, Iya, karena maksudnya kita lu harusnya udah- mediocre nih. Lu udah disusupin dengan pemain-pemain kayak gitu, lu nggak akan bisa naruh posisi sebagai mediocre lagi, Ran. Nggak Soalnya bisa, kan gue iya. ngebayangin ini kan kayak anime gitu ya. Kita tim yang katro awalnya Nggak bisa. terus jadi giant killing segala macam gitu-gitu ya. Tapi sekarang kita memang tiba-tiba belum pernah menang apa-apa udah jadi udah nganggap kita di sampingnya jago. Jepang, Iya, Korea. nah itu udah salah. Jadi mindsetnya, perspektifnya udah salah Iya, kan. iya, iya, Karena iya, apa? iya, Karena iya, tadi iya. lu disuguhin dengan Heeh. yang semu menurut gua gitu loh. Ya dicomot Iya, nih bagus gitu. Jadi lawan Bahrain menurut gua justru tekanan ada di timnas. Iya. Ada di Kluivert. Iya, Setelah iya, hancur lebur di match dia pertama, Iya. lu mau bikin apa nih nanti Tapi lawan Bahrain? enak banget loh Kluivert loh. Habis misalnya ya kalau lagi lawan Bahrain dia pulang ke negaranya ya udah. Sedangkan kita nangis-nangis entah sampai itu berapa sih. tahun lamanya. Heeh. Gila sih gue perih banget sih. Gue sih feeling gue kalah sih enggak ya, cuma feeling gue seri. Walaupun Ya. gue berharap, ya tetap gue berharap Indonesia menang. Tapi kan ngelihat lu barusan kalah secara telak ngelawan Australia yang tanpa 6 pemain inti, yang main di GBK bisa lu tahan seri 0-0 gitu ya. Terus Bahrain tim ini teatrikal gitu, dimana match pertama juga mereka kan juga begitu ya. Iya, banyak tingkah. jatuh, Iya, jatuh. ngulur waktu. Abang Lu bayangin nih pemain, iya. menit ke-5, menit ke-10 senggol jatuh. Karena bagi Iya. mereka seri udah sebuah pencapaian dong. Gua waktu Indonesia lawan Bahrain gue nonton di Malaysia.
Ngamuk-ngamuk tuh ya. di kafe. Ya enggak lah, mereka selebrasi, guanya sedih. Iyalah. Oh iya, karena orang Malaysia. Kalau di Ya. Malaysia semua selebrasi, gua ya Seneng. anjir. Gitu loh. Kalau Iya masih iya gitu, iya. Bang. Ya kayaknya sih kalau dari gua formasi nggak banyak berubah bang, karena 3-4-3. 3-5-2. Iya kemarin tuh kayaknya 3-4-3 kemarin. dia 5 kemarin 5-3-2 kemarin kan. 5-3-2. Cuma kan Ya, jadi 3-5-2 iya. Kayaknya formasi nggak akan berubah jauh karena kalau nggak mungkin kayaknya dalam selang waktu berapa hari doang nih dia berubah gitu. Mungkin susunan pemain ada kayak tadi lu bilang Verdong lebih dibelain apa segala Ya macam. gue berharap Ridho main karena Miss kan cedera. Ya Rizky Ridho juga main Oh iya, dari itu juga awal. ngomongin konteks Miss Hilger cedera, orang bilang kayak dia nggak nasionalis dan segala macam. Enggak, kalau emang cedera ya harus balik ke Twente gitu maksudnya. Iya. Ada yang protes-protes gitu soalnya. Iya makanya tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dari gua pribadi sih, gua tetap sama kayak Randi karena ini timnas. Gua berharap menang. Betul. Karena ya udah semoga jadi doa yang bagus saja. Amin. Dan Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Bukan tutup. Terakhir nih. Iya. Katanya doa menjelang buka puasa kan ini. Udah buka jadi udah nggak ada doanya Oh tadi iya. kita nggak baca Iya. dulu. Nanti Yang besok mau kita buka doa. puasa. Antara Pas sama Emil. Gue sih masih Martin Pas sih gue. Iyalah. Tapi gue kemarin ngelihat apa ya, hal baik dari Emil tuh, dia coba ngebantu, ada diskusi juga lah gue di pinggir lapangan gitu. Ya, support moral ya. Iya, karena kan iya, banyak yang iya. gak suka karena bapaknya ya, tapi Iya. gue lihat kayak wah dia respect juga Ya sih. tapi kan sempet gue lihat tuh Pas mesti diganti nih, kasih kesempatan Emil. Nggak, Bos nggak pas. justru Nggak. akan lebih blunder. Iya. Pemain yang nggak pernah main buat timnas, Iya. lu cemplungin di hadapan 60 ribuan penonton di partai yang sangat menentukan. Iya. Iya. Itu sih blunder menurut gua. Blunder jangan. Berarti tetap sama kita Kalau gue sih Martin Pas. Pas. Ya. Dan lu oke dia kebobolan 5, tapi lu lupa waktu lawan Arab match pertama lu Wah, puja-puja itu- dia kayak apa? iya. Nahan penalti, terus lawan Australia 0-0 juga lu puja-puja gitu loh. Dia Iya, best 11 qualifier kan waktu itu kan? Iya. yang Best match Yang kedua match pertama iya, match yang lawan pertama. Arab Saudi gitu Iya, maksud iya. gua. Jadi tetap formasi Kalau yang gua sih tetap Pas. Martin Pas ya. Ya, Kalau jadi gua sih memang Pas. kita bertiga mau buka puasa dulu teman-teman. Semoga malam ini Bahrain bisa kita kalahkan ya. Amin. Ya, kalau bisa seri ya. Kalaupun nanti malam ternyata timnas ini kalah, ini adalah sebuah azab. Karma dari para pengurusnya yang cari muka terus. Ini bukan gue yang bercanda sebelum Udana, bukan gue yang bercanda ya. Beberapa kan kita lihat ada yang kita ngomong soal Erick Thohir deh misalkan sebelum Udana. Erick Thohir kan ngasih ayat-ayat kan di Instagramnya dia kan sebelum udahan ya. Ada beberapa komen, sekali lagi bukan gue, ini adalah netizen yang komen. Gue Cari cuma sendiri ada baca, komennya, ada komen ada komennya. tadi dia bilang, Pak percuma Bapak berdoa karena nggak akan dikabulin juga Pak. Bapak udah kebanyakan dosanya. Itu netizen, sumpah. Itu netizen bukan gua ya. Jadi kalau misalkan kita kalah malam lawan Bahrain, itu adalah karma petinggi. Enggak, mohon maaf, enggak bercanda ya. Itu Bapak. netizen ya, dadah.